Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, korang semua apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Semoga Indonesia dan Malaysia semakin erat, tentram, damai, tentunya selalu dalam didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan satu lagi, semoga yang tengah sakit cepat diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti semula. Amin ya robbal alamin. Oke, sesuai judul atau tajuk mesti dari korang semua sudah tahu ya kan. Sebenarnya saya sudah lama ingin membahas ini, akan tetapi asik je terlupa. Mungkin video ini khusus para netizen Indonesia yang kadang-kadang masih aja ada yang resist. Kalau komen di kolom YouTube saya ya, wah menghina. Ada yang positif tapi tak banyak. Nah, kadang-kadang saya itu reaksinya itu positif. Kelebihan Malaysia itu apa ya kan? Supaya Indonesia itu lebih belajar. Itu motivasi gitu. Jangan malahan tidak terima menghina saya. Saya ambil contoh macam ini ya, para netizen Indonesia yang masih resist. Kalau kita di dalam satu sekolahan ada yang pinter, ada yang pandai, apa yang kita lakukan? Kita harus ikuti dia. Kenapa dia bisa pinter, saya tidak? Apa kekurangan saya? Itu yang harus dipelajari. Bukan tidak terima, bukan mau menghancurkan dia, menjatuhkan dia. Salah macam itu. Kalau kita ingin maju ya, kita harus banyak belajar dan terima masukan. Macam saya, kalau diberi masukan, terima. Apa kekurangan saya supaya saya bisa memperbaiki dan belajar agar kedepannya saya lebih maju dan berkembang lagi. Bukannya tidak terima. Kalau saya dibagi masukan tidak terima, sampai bila-bila, sampai kapanpun, saya tidak akan pernah maju. Saya ambil contoh ya, ada performan dari Datuk Sri Siti Nurhaliza di Rising Star Indonesia tahun 2019. Saya tengok komennya banyak kali dari netizen Malaysia, alhamdulillahnya positif. Dan yang mengejutkan apa ya? Para netizen Malaysia itu terima akan kekurangan dari Malaysia. Dari segi apa? Pertelevisian. Memang saya tengok-tengok ya, antara televisi Indonesia dan Malaysia itu berbeda, agak berkualiti Indonesia. Bukan berarti Malaysia buruk atau jelek. Akan tetapi mungkin suatu saat nanti, masa hadapan nanti, Malaysia banyak belajar dari Indonesia dan kemungkinan nanti levelnya akan lebih tinggi karena Malaysia dari dulu itu banyak belajar dari Indonesia. Kita ambil contoh tol Jogorawi. Nah dulu ya ada 3 negara yang itu tuh merebutkan tender ya. Ada Cina, Indonesia, dan Malaysia. Yang pertama kali dapat tender tol itu ya Indonesia. Pertama kali. Sedangkan China dan Malaysia itu kalah tender. Tapi sekarang ketinggalan jauh, jalan tolnya masih sedikit, jalan-jalan juga masih sedikit. Nah, kemana saja? Kau menceritakan, dulu Indonesia pernah krisis, jadi terhambat. Malaysia memang tidak pernah krisis. Pernah Malaysia krisis dulu. Nah, jangan banyak alasan lah, jangan menyalahkan krisis segala macam. Tapi itu keinginan. Oke, kita balik lagi ke pertelevisian. Kalau diamat-amati ya, pertelevisian Indonesia dan Malaysia itu memang berbeda ya teman-teman. Tapi tidak kemungkinan Malaysia nanti akan lebih jauh hebat nanti. Karena Malaysia itu banyak belajar dan selalu introspeksi diri sendiri. Nah, itu ciri-ciri maju seperti itu. Oke, jadi setelah saya tengok ya dari segi acaranya, terus kualitasnya, soundnya, apalagi di pentas salah satu setahun sekali itu ya, yang saya tidak bisa sebutkan ya, itu memang kurang kawan-kawan ya, jujur kurang daripada pentas di Indonesia ya, televisinya, dari soundnya, lightingnya, segala macamnya, kejernihannya. Kemungkinan ya, kenapa pertelevisian Indonesia itu lebih maju, karena peminat televisi atau penonton televisi itu di Indonesia itu lebih tinggi. Makanya itu televisi di Indonesia itu meningkatkan kualitasnya dia. Oke, kita balik lagi ke pasal Tukti ya, Datuk Siti Nurhaliza yang performance di Rising Star tahun 2019. Banyak komen netizen Malaysia yang memuji dari segi lightingnya, sound systemnya, segala macam. Oke, ini salah satu contohnya kawan-kawan ya. Ini dari Indah Surya. Saya ambil sedikit saja, tak banyak, karena banyak sekali yang komennya kan, ribuan.
Malaysia harus belajar cara Indonesia buat satu event, lighting, sound system, semualah biar tak sendu je. Nah, mereka mengakui kekurangan mereka itu apa ya kan? Tidak seperti kita. Kadang-kadang kita kan seperti egois, tidak ingin menerima kekurangannya. Tidak akan maju seperti itu. Oke, selanjutnya. Datuk Sri Siti Nurhaliza 5 bintang. Sound system 5 bintang, audience 5 bintang, kamera angle 5 bintang, stage lighting 5 bintang. Banyak memuji kan? Bangga kan? Mesti bangga. TV 3 punya kameramen, boleh belajar dari sini. Betul-betul mereka itu menerima kekurangan mereka, tidak egois. Tuh contoh yang baik. Insya Allah suatu saat akan maju karena banyak belajar. Tuh, saya sayang Indonesia from Malaysia. Bawa sound system, lighting, kamera, bawa pergi Malaysia lah. Terbaik weh, salam dari Malaysia. Masya Allah. Nah macam itu, positif. Indonesia ini aku heran sebab dia punya sound system bagus banget, pentas pun cantik. Malaysia kena belajar dari negara Indonesia. Judika sama Cakrakan semuanya sedap, ya ampun. Reality, quality, kameramen dan sound system efek tip top 100%. TV 3 bila mau jadi macam ni, cemburu dengan Indonesia. Insya Allah suatu saat ya, suatu masa bisa lah, lebih bisa. Intinya banyak belajar. Ya Allah, rasa terharu orang-orang Indonesia, mereka sangat menghormati, menghargai Datuk Siti Nurhaliza. Salam serumpun dari Malaysia, pentas pencahayaan sound system all perfect. Kenapa ya? Kalau kita pasal musik, pasal drama, itu kita saling sokong. Akan tapi kalau pasal bola tentang kemajuan, nah kalau kemajuan ya kadang-kadang dari sininya itu agak egois, tidak mau menerima. Kalau di sana agak menerima ya. Nah buktinya ini. Tapi kalau pasal bola yang lain, sampai lebaran monyet, sampai lebaran tikus pun tidak akan selesai. Pasti ada keegoisannya. Oke, selanjutnya. Kameramen dalam show ini memang berkualitas, lighting, shot sebuah tepat dengan masanya. Kameramen Malaysia mesti belajar dari sini. Honestly, from Malaysia, Indonesia kalau bab technical, sound, musik, film memang Malaysia tak boleh lawan. Film dah banyak box office, penyanyi banyak yang sampai ke luar negara. Malaysia kena belajar dari Indonesia. Kalau film sama musik dan lighting segala macam per televisian, oke Indonesia. Cuma kalau penyanyi Malaysia pun hebat. Buktinya Datuk Siti Nurhaliza kan terkenal di Asia. Banyak Sheila Hamzah di luar negeri. Banyak penyanyi Malaysia pun banyak-banyak yang hebat, bukan hanya di Indonesia. Cuma kalau dari film, televisi, Indonesia memang lebih unggul. Tapi itu kan belajar. Nanti suatu saat hebat kok Malaysia, saya yakin. Di sisi lain ya, ini mungkin pesannya khusus para netizen Indonesia yang masih resis. Gini ya, kita kadang-kadang ya masih merasa belaga ya. Wah, Indonesia kaya daripada Malaysia. Jangan pernah merasa kaya kalau yang menikmati itu masih banyak orang asing. Buktinya kita negara kaya, tapi hidup kita masih gini-gini aja. Masih banyak orang kelaparan, harus diperbaiki macam itu. Contohnya Freeport. Freeport itu kan tambang emas ya. Dari tahun berapa itu digali ya. Yang menikmati orang Amerika. Batangan ya, emas batangan itu dikirim ke Amerika. Sedangkan kita dapat apa? Rakyat Papua tetap aja banyak yang kelaparan, jalannya masih buruk. Padahal itu di Papua loh, tambang emas besar itu, nggak main-main. Dari zamannya Soeharto itu udah berapa tahun itu. Digali terus, tak habis-habis sampai sekarang. Tapi rakyat Papua dapat apa? Masih kelaparan, rumahnya tidak ada api, masih kegelapan, jalan masih rusak. Tapi alhamdulillahnya ya, di era Bapak Jokowi ini ya, saham Freeport kembali dikuasai di Indonesia. Walaupun tidak 100% atau 100%, akan tetapi 50% kalau tak silap. Baru sekarang diambil sahamnya 50% kalau tak silap. Kalau dulu-dulu kemana? Ibaratnya ya,
Rakyat Amerika itu dapat batangan emas segede besar ini, sedangkan rakyat Papua Indonesia itu hanya dapat serpihannya saja. Padahal itu tambangnya di Indonesia ya, tapi kita macam tambang itu di luar negeri. Heran ya, padahal itu punya Indonesia loh, di negara Indonesia duduknya. Kemungkinan ya, itu salah satu contoh dari sekian banyak. Itu satu aja contoh ya. Mungkin di luar sana banyak ya, tambang-tambang yang lain, batu bara atau nikel atau apalah, gas lah. Dan satu lagi ya, jangan pernah merasa kita kaya kalau minyak kita pun masih impor. Dan insya Allah nanti di zamannya Bapak Jokowi kita akan produksi sendiri minyak itu. Insya Allah kita akan mengikuti jejak Malaysia. Insya Allah Indonesia dan Malaysia sama-sama belajar dan maju bersama. Intinya jangan ada keegoisan, jangan membanding-bandingkan ya. Harus terima kekurangannya, kelebihannya. Oke teman-temanku semuanya ya, ini mungkin cukup panjang video dari saya, tapi intinya kita saling belajar, jangan sampai kita saling menghina, mencaci maki. Kita kan sama serumpun, satu Islam ya, walaupun di agama lain entah itu Kristen, Hindu, Buddha ya, itu tidak ada yang mengajarkan kebencian. Semua agama mengajarkan kebaikan, itu tergantung manusianya. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.